Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Saat malam ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur karena berkat, pimpinan, dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Tuhan sudah melimpahkan kami dengan berkat dan kebaikan. Karena itu kami mengucap syukur dan memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 76. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 76 ayat 5-7. Tertulis demikian. Cemerlang engkau, lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Orang-orang yang berani telah dijarah. Mereka terlelap dalam tidurnya. Dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hardikmu, ya Allah Yakub, tertidur lelap, baik pengendara maupun kuda. Saudara dikasih Tuhan, di dunia di mana kita hidup, ada banyak rancangan jahat yang dibuat oleh manusia. Karena itu penting agar kita selalu bersandar pada Tuhan dan memohon perlindungannya. Orang yang berbuat jahat tidak akan selamanya bertahan. Mereka akan menghadapi balasan dari Tuhan dan hukuman yang kekal menanti mereka. Mazmur 76 ini merupakan pujian kepada Tuhan setelah bangsa Israel mengalami pertolongan dan keluputan dari musuh yang hendak menyerang mereka. Secara jumlah, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan musuh yang begitu banyak. Secara peralatan, mereka kalah jauh dibandingkan dengan musuh yang memiliki perlengkapan perang yang lebih baik. Dan dengan begitu mudah sebenarnya mereka dapat dihancurkan. Tapi kembali lagi, Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan memberikan pertolongan kepada umatnya yang kecil dan tidak berdaya. Kuasa Tuhan bekerja membela dan menolong orang-orangnya yang percaya. Kecemerlangan Tuhan disebutkan di sini lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Ini berbicara secara alegori tentang kekuatan dan perlindungan yang dari Tuhan, jauh melebihi daripada apa yang dapat diberikan oleh hal-hal yang manusia andalkan di dunia ini. Oleh kuasa Tuhan, para musuh yang adalah orang-orang gagah perkasa kehilangan kekuatan. Musuh yang merancang kejahatan menjadi tidak berdaya. Tuhan mengirimkan para malaikatnya untuk menjarah tubuh mereka sehingga menjadi lemah. Dan kuasa Tuhan juga membuat para pengendara bersama kudanya menjadi bagaikan tidur lelap, tidak tentu arah, dan tak mempunyai kekuatan. Di ayat yang ke-8 tertulis, dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Para musuh yang berencana jahat tidak tahan berdiri di hadapan Tuhan menghadapi murka dan pembalasannya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan kesucian, kebenaran, dan keadilan Tuhan. Pada akhirnya orang yang fasik dan yang berbuat jahat akan mengalami keruntuhan dan berakhir menuju kebinasaan. Maka penting bagi kita untuk kita introspeksi diri. Kalau ada di antara kita yang saat ini mempunyai rencana jahat kepada orang lain, ingatlah bahwa kita bukan sedang melawan manusia, tapi sedang melawan Tuhan. Dan pada akhirnya akan membawa kita pada penyesalan dan kehancuran. Mari miliki hati yang mengasihi, bukan membenci. Hati yang baik, bukan yang jahat. Saudara dikasih Tuhan, Mazmur ini adalah Mazmur Asaf. Asaf adalah seorang pemuji Tuhan. Ia melayani di bait suci
dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dia bukanlah seorang prajurit yang kuat dan terlatih dalam pertempuran. Secara kekuatan ia tidak berdaya dalam menghadapi para tentara musuh dengan kekuatannya. Tapi Asaf mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Yang dapat dilakukannya hanyalah memuji dan menyembah Tuhan. Kita ingat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26. Paulus dan Silas pada waktu itu sedang dipenjarakan. Dan di dalam penjara mereka memuji-muji Tuhan. Mereka menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kuasa Tuhan menolong dan melepaskan mereka dari sana dengan ajaib. Kita mungkin saat ini tidak berdaya, seperti Asaf yang kekuatannya tidak seberapa. Tapi ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Dalam ketidakberdayaan kita, mari kita puji dan sembah Tuhan, bersyukur selalu dan mengagungkan namanya. Mungkin saat ini kita sedang sakit, sedang dalam masalah, pergumulan. Naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melepaskan kita. Ada kuasa Tuhan, pembelaan dan pertolongan Tuhan yang akan kita alami dalam segala aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kami, di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau Tuhan, yang membela dan menolong serta melindungi kami. Doa kami saat ini ya Tuhan, lindungi kami semua, jauhkan kami dari segala yang jahat, sertai kami dan jagai kami Tuhan, sehingga kami selalu aman, damai dan tentram karena berkat perlindungan Tuhan. Berkati kami dan lindungi kami di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami mohon lawatan Tuhan bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan pergumulan, agar kuasa-Mu mengalir, menyembuhkan, memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna, dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu, jalan keluar bagi yang sedang dalam masalah pergumulan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.